Lalu kalau tadi kan berbicara tentang bagaimana landasannya dan apa saja manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, berarti bisa dikatakan kalau sebenarnya setiap periode itu akan ada penyesuaian tarif tol ya kan Pak? Nah, ada tidak Pak konsekuensi yang dirasakan gitu, khususnya dari PUPR dan juga investor terkait jika tidak ada penyesuaian tarif tol ini Pak? Ya dulu mungkin saya melihat ke pembentukan undang-undang dulu ya. Dulu itu kan pernah ada pilihan gimana kalau tarifnya itu nggak naik. Tidak pernah naik selama periode konsesi 30 tahun. Signifikan terus gitu ya Pak? Ya, tetap sama terus. Itu kesimpulannya apa? Kalau nggak pernah naik, tarif pertama itu pasti tinggi sekali. Karena kan dia itu kan harus merecover semua investasi. Oleh karena itu kebijakan yang diambil adanya sebuah penyesuaian yang sifatnya itu reguler. Jadi bertahap ya? Bertahap. Itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi lah. Masyarakatnya makin mampu, dia kan kemauan dan kemampuan membayarnya meningkat. Dan itu kemudian nanti di-adjust, disesuaikan terus sampai mulai dari tahun pertama hingga tahun ke akhir konsesi, apakah 40 tahun, 45 tahun, sampai 50 tahun. Kita kan bicara ini tidak hanya 1-2 tahun kan, tapi seluruh periode atau usia konsesi tersebut. Nah, sehingga dengan demikian penyesuaian itu sangat dibutuhkan, tidak saja bagi para investor yang akan menanamkan modalnya untuk penginvestasi, tapi kita juga bisa melihat bahwa penyesuaian tarif itu akan menentukan daya beli masyarakat dan menentukan kemauan masyarakat untuk membayar tarif tersebut. Oke, nah untuk Ibu Fitri sendiri nih Bu, hubungan penyesuaian tarif sendiri dengan investasi badan usaha jalan tol ini sebenarnya seperti apa sih Bu yang dirasakan? Ya. Jadi kalau dari sisi investornya sendiri, dari sisi BUJT-nya sendiri, itu untuk menginvestasi dalam satu jalan tol, itu dananya sebagian besar kami peroleh dari bentuk pinjaman. Sehingga bagi kami kepastian investasi dalam bentuk penyesuaian tarif tol yang waktu penetapannya sesuai dengan yang diasumsikan pada bisnis plan maupun dalam PPJT itu sangat penting bagi kami untuk kepastian bagi para investor untuk pengembalian investasinya yang semula ditanamkan di jalan tol, include dengan hutang-hutangnya, termasuk juga kepastian kami memberikan pelayanan kepada pengguna jalan untuk memastikan SPM yang kami deliver kepada pengguna jalan itu tidak mengalami penurunan. Sehingga bagi kami penetapan penyesuaian tarif tol sesuai dengan waktunya itu sangat penting sekali. Oke, baik, mungkin juga saya tambahkan sedikit ya, karena banyak orang bertanya apakah penyesuaian itu selalu berkonotasi pada kenaikan. Ya, Pak Menteri PU ini kan telah membuat peraturan menteri mengenai reklasifikasi golongan. Tadinya kan ada 5 golongan tarif, sekarang menjadi 3 golongan tarif. Nah, kan ada konsep untuk pemihaan kepada angkutan barang, kendaraan barang ya. Kalau kita namanya kalau di Bu Fitri itu golongan 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat pengalaman beberapa 2 tahun terakhir ini paling enggak, itu penyesuaian tarif itu yang mengalami penyesuaian naik itu golongan 1 ya, golongan kendaraan roda 4 pribadi rata-rata. Tapi golongan 3 dan golongan 5 itu mengalami penyesuaian turun. Jadi tidak semua pada saat penyesuaian itu biaya naik semua, ada juga turun. Dan ini saya kira menunjukkan juga pemihaan pemerintah kepada kendaraan-kendaraan logistik, kendaraan angkutan barang yang kita sekarang juga tahu sistem logistik kita masih belum cukup efisien, belum cukup kompetitif ya secara global. Inilah mau didorong melalui reklasifikasi golongan tersebut. Oke, berarti sejauh ini sepertinya Sobat PUPR bisa jadi lebih tahu ya Pak kalau ternyata penyesuaian tarif tol itu bukan hanya dari pemeliharaan jalan tapi juga landscape ataupun fasilitas-fasilitas penunjang di dalamnya. Nah, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita rasakan nih, adakah challenge tersendiri Pak dalam pemeliharaan ataupun penyesuaian tarif itu sendiri? Nah, mungkin kalau kita bicara implementasi, mungkin lebih banyak Bu Fitri yang akan cerita ya, karena persoalannya kan di tingkat operasional. Tapi bagi pemerintah itu melihat begini, pandemi, tidak pandemi, keselamatan tetap nomor 1. Jadi kita tidak akan mengkompromikan pelayanan untuk fasilitas dan penyediaan fasilitas keselamatan itu dikorbankan gara-gara trafficnya mengalami penurunan. Nah, yang kedua, ini Pak Menteri ini menerbitkan paket stimulus ya untuk para BUJT. Sudah diterbitkan ini, Pak Menteri sudah tanda tangan mengenai hal-hal yang bisa kita relaksasi. Ya.
dan kita berikan kompensasi bagi mereka yang mengalami penurunan pendapatan. Ya, tapi sekali lagi kalau kita bicara penurunan pendapatannya berapa, kemudian dampaknya seperti apa, dan kebijakan perusahaan seperti apa, mungkin teman-teman di PUJT lebih bisa cerita. Lebih lanjut. Ya. Silakan Bu Fitri. Jadi karena kondisi pandemi dan juga salah satunya berdampak pada penundaan penyesuaian tarif tol, itu beberapa hal disesuaikan, tetapi hal-hal yang terkait seperti disampaikan oleh Pak Kepala BPJT tadi terkait dengan safety itu tetap dilaksanakan. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan relaksasi, itu antara lain dalam hal beautifikasi, pengecatan jembatan, itu yang selalu biasanya kami lakukan. Jadi hal-hal yang terkait beautifikasi ada decreasing, ada relaksasi lah akibat COVID ini. Tetapi hal yang terkait safety, jadi kayak misalnya kekesehatan jalan, kemudian zero pothole itu tetap dilaksanakan. Jadi kalau Sobat PUPR perhatikan, itu tidak ada pengurangan beat traffic, kemudian informasi melalui VMS juga tidak ada pengurangan, seperti itu. Yang hanya kami lakukan relaksasi atau efisiensi terkait dengan beautifikasinya itu sendiri. Oke Bu, nah terkait dengan kondisi seperti saat ini sebenarnya apakah ada kerugian yang dirasakan oleh PT Jasa Marga dalam kondisi periode pandemi COVID-19 yang sudah memasuki semester 2 ini? Yang pasti target yang kami canangkan waktu di awal tahun 2020 itu tentu saja tidak mencapai target, itu di bawah target traffic, sehingga otomatis berdampak kepada pendapatan, sehingga konsekuensinya kami melakukan efisiensi di cost walaupun bukan yang terkait safety ya. Oke. Lalu untuk menanggulangi kondisi seperti saat ini Bu, apakah ada inovasi-inovasi yang diciptakan oleh PT Jasa Marga khususnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mengantisipasi kondisi saat ini? Kalau dari sisi Jasa Marganya sendiri itu malah sebaliknya. Kalau Sobat PUPR lihat itu kalau masuk, contohnya satu, kalau masuk di TI atau TIP itu pertama ada petugas yang memeriksa suhu untuk memastikan pengguna jalan yang masuk ke rest area itu suhunya di bawah 37 derajat Celcius. Kemudian juga ada aturan mengenai pembatasan jumlah pengunjung, itu dibatasi sampai maksimal kapasitasnya 50%. Kemudian juga di peturasan atau toilet dan juga di musola atau masjid itu sama, pengunjungnya dibatasi sampai 50%. Kemudian diinformasikan kepada pengguna rest area untuk mereka take away atau membawa makanan, makan di mobil daripada mereka dine in atau makan di tempat. Itu dari sisi rest areanya. Kemudian dari petugas-petugasnya sendiri, kalau dilihat itu mereka menggunakan handscoon, kemudian mereka dilengkapi juga dengan masker, kemudian petugas ambulansnya itu pakai hazmat, khususnya kalau ketemu nanti dengan pengguna jalan yang diindikasikan terkena COVID. Nah, kemudian juga kalau diperhatikan reader atau alat tapping uang elektronik itu setiap periode waktu tertentu akan selalu dibersihkan, termasuk juga pengguna petugas-petugasnya sebelum bertugas itu dipastikan suhunya, dan mereka dipastikan untuk selalu cuci tangan dengan air dan sabun, kalau tidak ada dengan hand sanitizer. Oke, dari sejumlah inovasi-inovasi yang diciptakan oleh PT Jasa Marga itu, respon masyarakat sebenarnya bagaimana Bu sejauh ini? Kalau sejauh ini, alhamdulillah sih sebenarnya. Kalau kami merasakan dengan 100% non tunai, interaksi antara pengguna jalan dan petugas kami itu bisa dikatakan minim. Gitu. Karena kalau seandainya itu masih ketemu uang cash, itu ada interaksi fisik antara pengguna jalan. Jadi kami melihatnya blessing pada saat waktu itu Menteri PUPR menerapkan 100% non tunai di tahun 2017. Ya, dan bahkan sudah ditetapkan sebelum pandemi ya. Betul. Ya, ini menurut saya memang bagian dari transformasi kita, kan kita dengan teman-teman badan usaha jalan tol maupun Asosiasi Jalan Tol Indonesia kan sudah sepakat nih, kita akan bergerak dalam bentuk transformasi. Transformasi untuk sistem IT, transformasi sistem nirsentuh dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kesempatan yang muncul dalam saat pandemi ini, transformasi itu terakselerasi. Yang tadinya kita rencanakan itu sistem
protokol baru misalnya untuk sanitize travel namanya, kita namakan untuk sobat PUPR ya, sanitize travel ya, itu protokol baru di dalam sistem kita bertransaksi di jalan tol itu terakselerasi dengan adanya pandemi ini. Cepat untuk tanpa tunai dan sebagainya, kemudian kesehatan yang lebih baik itu juga semakin terakselerasi. Kalau itu kita ambil positifnya ya dari kondisi ini. Standar pelayanan itu pasti akan mengalami penundaan di dalam penyesuaian tarif.